Saudara-saudari, selamat datang di Main Worship Service. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah dan memberkati kita ketika kita mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Pastikan Anda mengikuti ibadah online tanggal 4 dan 5 Juli karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Roti dan anggur perjamuan kudus akan dibagikan secara cuma-cuma melalui kelompok-kelompok pesan dan di tempat-tempat kita biasa melakukan ibadah, yaitu di Pasir Koja, Lembang, dan Kopo. Keterangan lebih lanjut tentang bagaimana dapat memperoleh roti serta anggur perjamuan kudus ini dapat Anda lihat melalui website dan aplikasi gereja kita, atau Anda dapat menghubungi nomor 0811-896-876 melalui WhatsApp. Selama bulan Juni ini, kita akan belajar suatu tema, menghadapi normal yang baru. Melaluinya, kita akan belajar tentang 4 sikap yang kita perlukan untuk menghadapi perubahan zaman seperti sekarang ini, serta yang memampukan kita untuk menyongsong masa depan dalam berkat Tuhan. Keempat sikap tersebut adalah 1. Visioner, 2. Kerendahan hati, 3. Tabah, dan 4. Bertanggung jawab. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang sikap yang ketiga, yaitu tabah. Kita akan mempelajari 3 alasan mengapa kita perlu memiliki sikap yang tabah di dalam menghadapi perubahan zaman. Sikap yang tabah atau hati yang teguh ini yang akan memampukan setiap kita untuk melewati era new normal di dalam keberhasilan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan mengenai 3 alasan mengapa kita perlu memiliki sikap yang tabah yang akan menginspirasi kita tersebut, mari kita menyiapkan hati serta terlebih dahulu memuji Tuhan. Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dipuji, hormat, kemuliaan, sorak
hati, Raja keagungan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat, Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak pernah membiarkan kami, Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Terima kasih, Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu aku pasti ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguhku di kakimu, rasakan
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersungguh di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk Kami kuat di dalam-Mu, kami teguh bersama-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Nyanyilah dan bersoraklah. To the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Salah satu dampak dari wabah COVID-19 adalah membatasi berbagai kegiatan di tengah masyarakat sehingga banyak di antara kita yang harus work from home. Hal ini juga berdampak bagi banyak gereja sehingga berbagai kegiatan harus dialihkan secara online. Meskipun demikian, gereja kita melalui gerakan Saya Peduli telah mengadakan berbagai kegiatan yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita saksikan kegiatan mereka melalui tayangan berikut ini. Wabah COVID-19 yang melanda negara kita memiliki dampak terhadap segala segi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, GKPB Fajar Pengharapan melalui gerakan Saya Peduli turut berpartisipasi untuk menjadi berkat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan karena terdampak COVID-19. Melalui gerakan Saya Peduli, ada 3 kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain. Pertama, selama bulan April dan bulan Mei 2020, gereja kita telah menyalurkan tidak kurang dari 2.000 paket bantuan sembako dan 3.000 masker, baik kepada anggota jemaat gereja kita yang memerlukan, maupun kepada warga di sekitar gereja. Selain itu, gereja kita bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada di Kecamatan Astana Anyar, telah menyumbangkan sebanyak 770 paket sembako dan 1.000 masker kain kepada warga melalui kantor Kecamatan Astana Anyar. Kedua, dari akhir Maret sampai minggu ketiga bulan Mei, gereja kita melakukan pembagian makanan setiap hari Selasa dan Jumat. Dalam periode tersebut, 1.500 nasi bungkus dan 2.500 masker telah dibagikan kepada para pengemudi ojek online, pengemudi becak, pedagang kaki lima, dan para sopir angkutan kota. Ketiga, pada bulan April yang lalu, gereja kita telah menyalurkan bantuan alat pelindung diri ke Rumah Sakit Kebonjati dan Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Bantuan alat pelindung diri tersebut berupa 250 masker N95, 70 baju hazmat, 300 face mask, 120 kacamata pelindung, 300 pasang sus cover, dan 50 box sarung tangan. Mari, sebagai gereja Tuhan, kita terus menjadi berkat bagi setiap orang yang memerlukan pertolongan di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tanpa terasa sudah 3 bulan kita melaksanakan ibadah secara online. Walaupun dalam kurun waktu tersebut Anda tidak dapat bertemu satu sama lain, satu hal yang perlu Anda pastikan, yaitu bahwa Anda senantiasa bertemu Tuhan setiap hari. Karena itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Bagaimana kita dapat bertemu dengan Tuhan? Salah satunya melalui ibadah harian. Itu sebabnya kita melakukan ibadah harian 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Ayo kita semakin rajin melakukan ibadah harian. Buku ibadah harian jilid 3, yaitu untuk bulan Juli sampai September, telah terbit. Anda dapat membelinya dengan menghubungi nomor WA atau WhatsApp di bawah ini. Keterangan lebih lanjut dapat Anda peroleh di website dan aplikasi gereja kita. Sebagai apresiasi kepada Anda, 300 buku pertama yang Anda beli dengan menghubungi nomor WhatsApp terlampir akan saya tanda tangani secara pribadi. Sekarang kita akan mempelajari firman Tuhan secara bersama-sama. Beberapa kali saya mengisahkan kehidupan Edmund Hillary, orang pertama yang menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest. Usaha pertamanya untuk mencapai puncak gunung tersebut
ia lakukan pada tahun 1952. Hanya saja upaya tersebut gagal karena rute yang ia tempuh tidak memungkinkan dirinya untuk meneruskan ekspedisi yang ia lakukan. Tidak berapa lama kemudian, Edmund Hillary diundang untuk menceritakan pengalamannya itu dalam suatu jamuan makan malam yang dihadiri oleh para pengusaha dan orang-orang penting di kota London. Ia berdiri, kemudian menoleh ke belakang. Ia menatap lukisan Mount Everest yang tergantung di belakang dirinya. Mount Everest yang digambarkan sebagai gunung yang tinggi menjulang. Dengan suara lantang ia berkata, Mount Everest, engkau telah mengalahkan aku. Tetapi pada kesempatan yang akan datang, aku akan mengalahkan engkau. Karena engkau tidak akan bertambah besar. Sedangkan aku, Edmund Hillary, akan terus bertambah besar. Ya, sebesar apapun rintangan yang ia hadapi, yang pasti Mount Everest tidak akan bertambah besar. Sedangkan tekad, ketabahan, dan keteguhan hati Edmund Hillary dapat bertambah besar. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Mei tahun 1953, Edmund Hillary berhasil menaklukkan Mount Everest dan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di puncak gunung tersebut. Sebelum ia turun kembali ke bawah, Edmund Hillary meninggalkan sebuah salib di puncak gunung yang tertinggi di dunia itu. Itulah keteguhan hati. Itulah ketabahan hati. Sikap seperti itulah yang sangat kita perlukan dalam menghadapi setiap kondisi yang terbentang di masa depan kita. Khususnya di saat kita menghadapi masa perubahan atau a new normal. Perubahan seperti yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Sebagaimana yang dicatat dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Perubahan karena di bangsa yang mengembara di padang gurun, sekarang mereka akan tinggal menetap di suatu wilayah. Perubahan karena dari hidup dipimpin oleh Musa, seorang pangeran yang dididik di istana Firaun, sekarang mereka akan dipimpin oleh Yosua yang lebih muda daripada Musa dan yang tidak pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang pangeran Mesir. Perubahan dari hidup yang tahu beres karena kebutuhan makan mereka selama 40 tahun di padang gurun dicukupkan Tuhan dengan makanan yang dikirim dari surga. Makanan yang disebut sebagai mana. Dan sekarang mereka harus bercocok tanam sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, mereka sedang menghadapi tatanan hidup yang baru atau a new normal. Untuk itu Tuhan mengingatkan Yosua bahwa ia harus hidup dengan sikap yang tabah atau hati yang teguh. Hal tersebut dicatat dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Yaitu sesudah Tuhan menyuruh agar Yosua hidup dengan sikap yang visioner. Seperti yang dicatat di ayat 1 sampai 4. Dan hidup dengan sikap rendah hati. Dicatat di ayat 5. Sekarang di ayat 6 sampai 9, Tuhan berkata agar Yosua hidup dengan sikap yang tabah atau hati yang teguh. Mari kita baca firman Tuhan tersebut. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini.
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam 4 ayat ini, 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, teguhkan hatimu. Ingat, Tuhan bukan pribadi yang cerewet. 1 kali ia berkata, jadilah terang. Maka terang pun hadir di alam semesta. 1 kali ia berkata, Lazarus, marilah keluar. Seketika itu juga Lazarus bangkit dari kematiannya. 1 kali ia berkata kepada badai yang sedang mengamuk di Danau Galilea, diam, tenanglah. Seketika itu juga badai tadi menjadi reda. Artinya kalau Tuhan mengucapkan satu frasa sampai 3 kali secara berturut-turut, hal itu menunjukkan bahwa apa yang ia utarakan tersebut sangatlah penting. Mengapa sikap hati yang tabah atau keteguhan hati ini sangat penting bagi Yosua, bagi bangsa Israel, dan bagi kita semua dalam menghadapi era new normal? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena perubahan bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut sangatlah jelas. Anda dapat melihatnya dari eksperimen sederhana yang akan kita lakukan berikut ini. Baik, dimanapun Anda saat ini sedang berada, coba lipatlah tangan Anda di depan dada Anda seperti ini. Lakukan apa yang saya minta. Dan sekarang, coba lihat lengan mana yang ada di depan dari lengan yang lain. Lengan kanan atau lengan kiri. Bagi saya, lengan kiri yang ada di depan dan lengan kanan ada di belakang. Bagi sebagian orang, hal yang sama yang mereka lakukan. Sedangkan bagi sebagian orang lain, justru sebaliknya, lengan kanan yang di depan dan lengan kiri yang di belakang. Oke, sekarang coba dibalik. Bagi Anda yang menaruh lengan kiri di depan seperti saya, sekarang ubahlah menjadi lengan kanan yang di depan. Sedangkan bagi Anda yang tadi menaruh lengan kanan di depan, sekarang ubahlah menjadi lengan kiri yang di depan. Baik, sekarang bagaimana rasanya? Terasa nyamankah? Jelas tidak. Sama sekali tidak terasa nyaman. Nah, baru mengubah posisi tangan saja bukan hal yang nyaman. Apalagi perubahan-perubahan yang lebih besar. Sangat tidak nyaman alias tidak mudah. Artinya perubahan merupakan suatu hal yang sukar. Yang harus ditaklukkan dengan hati yang teguh. Itulah yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Di dalam ayat 6, Tuhan berkata kepada Yosua seperti demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Alasannya, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Artinya Tuhan berkata, Yosua, kalau sebelumnya Musa yang memimpin bangsa ini, sekarang keadaan telah berubah. Musa telah mati dan engkau yang memimpin bangsa ini. Engkau dan bangsa Israel mengalami perubahan. Engkau dan umatku akan memasuki a new normal. Oleh sebab itu teguhkanlah hatimu. Bersikaplah tabah. Sebab memang perubahan bukan hal yang mudah. Memang perubahan bukan hal yang gampang. Itu sebabnya banyak orang yang enggan untuk berubah dan lebih suka untuk hidup dalam kemapanan. Padahal orang tahu bahwa tanpa perubahan tidak akan terjadi kemajuan.
Tanpa perubahan, bukan saja orang akan hidup di dalam kemacetan, ia juga akan mengalami kemunduran. Memang perubahan tidaklah mudah. Namun suka tidak suka, kita harus menerimanya sebagai suatu realitas kehidupan. Oleh sebab itu, kita harus hidup di dalam keteguhan hati. Alasan kedua, mengapa di era new normal ini diperlukan keteguhan hati. Yaitu karena tantangan kehidupan yang terbesar bukan berada di luar, namun di dalam diri kita. Kesukaran yang sebenarnya bukan berada di luar sana, namun di dalam diri kita. Patut diingat bahwa tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua untuk memasuki negeri Kanaan bukanlah sekadar sungai Yordan yang sedang banjir dan yang menghadang perjalanannya. Bukan kota Yeriko yang temboknya kokoh dan yang siap menghadang perjalanan bangsa Israel untuk memasuki negeri Kanaan. Juga bukan bangsa Kanaan yang bertubuh tinggi besar yang tentu tidak akan dengan sukarela membiarkan bangsa Israel masuk dan menduduki negeri mereka. Memang semua itu adalah tantangan yang menghadang dan yang merintangi perjalanan bangsa Israel. Namun kesukaran yang sesungguhnya bukan terletak di luar sana, namun di dalam hati mereka. Tantangan dalam bentuk rasa takut atau kecut hati yang membuat hati mereka menjadi tawar. Rasa gentar yang membuat mereka kehilangan semangat juang. Hal tersebut disampaikan Tuhan di ayat 9 sebagai berikut. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perhatikan kalimat berikutnya. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Rasa kecut dan tawar hati inilah yang menyebabkan bangsa Israel 40 tahun sebelumnya gagal memasuki negeri Kanaan. Saat itu mereka belum terlalu lama meninggalkan Mesir dan tiba di perbatasan Kanaan dari sisi selatan, yaitu di daerah Kades Barnea. Dicatat dalam Bilangan pasal 13, saat itu Musa mengutus 12 orang pengintai untuk menyelidiki keadaan negeri Kanaan. Yosua termasuk salah seorang dari antara ke-12 pengintai tersebut. 40 hari mereka berada di Kanaan dan kembali menemui Musa serta bangsa Israel di Kades Barnea dengan membawa 2 laporan yang berbeda. Mereka masuk ke negeri yang sama secara bersama-sama, melihat hal yang sama, namun pulang dengan pandangan yang berbeda. 10 pengintai berkata, negeri yang akan kita masuki ini sangat subur. Tetapi di dalamnya penuh dengan raksasa. Kami seperti belalang di hadapan mereka. Jangan masuk ke negeri ini. Karena kita tidak akan berdaya untuk menghadapi para raksasa itu. Sedangkan 2 orang pengintai yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb, berkata, negeri yang akan kita masuki ini sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Ayo kita masuk dan menelan para raksasa itu. Artinya, kalau 10 pengintai tadi melihat diri mereka seperti belalang di hadapan penduduk Kanaan yang bertubuh tinggi besar, maka Yosua dan Kaleb justru melihat para raksasa itu seperti bakpao yang siap untuk ditelan oleh umat Tuhan. Namun sayang, kata-kata 10 pengintai tadi lebih berpengaruh kepada bangsa Israel. Sebagai akibat mereka menjadi tawar hati dan ingin kembali ke Mesir. Mereka terintimidasi oleh berita yang mereka dengar dari 10 pengintai itu. Dan mengabaikan perkataan kedua pengintai yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka mengizinkan intimidasi menguasai hati mereka. Sehingga sebagai akibat mereka menjadi lumpuh, tak berdaya. Alhasil
Mereka semua harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tanpa seorang pun di antara mereka yang diizinkan untuk memasuki negeri Kanaan. Kecuali Kaleb dan Yosua. Dua orang yang tidak mengizinkan hati mereka terintimidasi oleh tantangan yang mereka hadapi. Ya, tantangan kehidupan yang terbesar bukan berada di luar. Namun di dalam diri kita. Itu sebabnya benarlah apa yang dikatakan oleh Franklin D. Roosevelt dalam pidatonya saat ia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1933. Saat itu Amerika sedang berada di puncak masa depresi ekonomi. Lebih dari 13 juta rakyat Amerika tidak mempunyai pekerjaan. Artinya tingkat pengangguran saat itu adalah sebesar 25%. Di samping itu, situasi perbankan dalam keadaan tidak menentu. Dalam keadaan seperti itu, Roosevelt menyampaikan pidatonya dengan berkata seperti demikian, katanya, "The only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance." Satu-satunya yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Rasa takut yang tanpa nama, tanpa alasan, yang tak dapat dipertanggungjawabkan, yang akan melumpuhkan upaya yang diperlukan untuk mengubah kemunduran menjadi kemajuan. Di dalam waktu 100 hari pertama di dalam masa kepresidenannya, FDR, demikianlah nama Franklin D. Roosevelt disebut, mengangkat semangat rakyat Amerika untuk tidak takut, untuk bangkit dari keterpurukan mereka dan kembali berjaya secara ekonomi. Dalam kepemimpinannya, ia berhasil membawa Amerika melewati berbagai masa krisis yang terjadi di dunia, termasuk krisis Perang Dunia Kedua. Itulah keteguhan hati. Oleh sebab itu, benarlah pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "When the going gets tough, the tough get going." Ketika keadaan menjadi sukar, orang yang teguh hatinya akan tetap bergerak maju. Ingat hal itu. When the going gets tough, the tough get going. Itu sebabnya 40 tahun sesudah peristiwa Kades Barnea, yaitu sekarang ketika bangsa Israel akan memasuki negeri Kanaan dari sisi timur Sungai Yordan. Sekarang, yaitu ketika mereka akan menghadapi a new normal. 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Teguhkan hati. Sebab tantangan kehidupan yang terbesar bukan berada di luar, namun di dalam diri kita. Sekarang alasan ketiga. Mengapa kita memerlukan keteguhan hati? Sebab iman haruslah berjalan seiring dengan keteguhan hati. Memang untuk meraih masa depan kita memerlukan iman. Iman, yaitu keyakinan yang kokoh kepada Tuhan dan janjinya. Namun iman tanpa disertai dengan keteguhan hati bukanlah iman yang sesungguhnya. Tetapi sekadar rasa optimisme yang akan mudah luntur dan menjadi kendor. Iman yang sejati adalah iman yang berjalan seiring dengan keteguhan hati. Keteguhan hati dalam menghadapi realitas kehidupan yang tidak mudah. Keteguhan hati dalam menerima kenyataan bahwa hidup ini tidaklah terlepas dari hambatan. Keteguhan hati bahwasanya ada kalanya perjalanan hidup kita tidak selalu seperti yang kita impikan. Itu sebabnya di dalam ayat 6 Tuhan berkata kepada Yosua seperti berikut. Yosua 1 ayat 6. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Artinya Tuhan berkata, Yosua, di satu sisi engkau harus percaya bahwa masa depanmu sudah pasti. Yaitu bahwa engkau dan bangsa yang engkau pimpin ini pasti akan memiliki negeri yang ada di hadapanmu. Pasti. Karena aku yang menjanjikannya kepada nenek moyang mereka. Pasti. Karena aku yang menjaminnya dengan sumpahku. Namun di saat yang sama, Tuhan juga berkata kepada Yosua. Tetapi Yosua, iman itu haruslah disertai dengan hati yang teguh. Bukan hati yang lemah. Bukan hati yang kecut. Dan bukan hati yang tawar. Sedemikian pentingnya pesan ini. Sehingga Tuhan mengulangnya kembali di ayat 7 dan 9. Ya, iman dan keteguhan hati haruslah berjalan dengan seiring. Di dalam bukunya Good to Great, Jim Collins, pakar manajemen yang sangat disegani di dunia yang saya sebutkan minggu yang lalu, menulis tentang wawancara yang ia lakukan dengan Admiral Jim Stockdale. Stockdale adalah seorang pilot angkatan laut Amerika Serikat yang pesawat tempurnya tertembak jatuh dalam perang Vietnam di Teluk Hanoi pada tahun 1965. Sebagai akibat, ia menjadi seorang tawanan perang. Di dalam tawanan tentara Vietnam Utara, ia mengalami berbagai siksaan yang sangat berat. Sehingga hampir-hampir tidak mungkin bagi dirinya untuk tetap bertahan hidup. Namun 7 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1973, ketika perang Vietnam usai, ia dibebaskan dalam keadaan hidup. Menjelang tahun 2000, Jim Collins menemui Jim Stockdale dan bertanya tentang pengalaman yang bersangkutan dalam melewati masa sukar sebagai seorang tawanan perang. Jim Collins bertanya, bagaimana Anda dapat melewati masa sukar itu? Padahal Anda tidak tahu apakah suatu hari nanti Anda akan mengalami kebebasan atau tidak. Stockdale berkata, saya tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa akhirnya saya akan mengalami kebebasan. Saya tidak pernah merasa ragu bahwa akhirnya saya akan mengalahkan kesukaran dan mengubahnya menjadi waktu yang bermakna bagi kehidupan saya. Artinya Stockdale berkata bahwa sikap percaya, yaitu pada akhirnya ia pasti akan bebas, membuat dirinya dapat melewati masa sukar sebagai seorang tawanan perang. Kemudian Jim Collins bertanya, lalu siapakah mereka yang tidak berhasil melewati masa sukar tersebut? Stockdale menjawab, oh mudah untuk menjawabnya. Mereka yang hidup dengan sikap optimis tidak mampu melewati masa sukar. Jim Collins menanggapi, mereka yang optimis tidak mampu bertahan. Saya tidak mengerti maksudmu. Ya, Jim Collins tidak dapat memahami jawaban dari Admiral Jim Stockdale tadi. Di satu sisi Stockdale berkata, ia percaya bahwa pada akhirnya ia pasti akan bebas. Artinya karena ia bersikap dengan penuh pengharapan, maka ia mampu melewati masa sukar. Sekarang di sisi lain, Stockdale juga berkata bahwa teman-temannya yang menjadi tawanan perang bersama dengan dirinya, karena bersikap optimis, justru mereka tidak mampu melewati masa sulit tersebut. Jadi mana yang benar? Stockdale bersikap penuh dengan pengharapan dan ia mampu melewati masa yang sukar. Sedangkan teman-temannya juga bersikap optimis, namun mereka tidak mampu melewati masa yang sulit. Apakah sikap penuh dengan pengharapan berbeda dengan sikap optimis? Stockdale memberi penjelasan. Mereka, orang-orang yang optimis itu berkata,
Nanti waktu hari Natal tiba, kita akan dibebaskan. Hari Natal tiba dan berlalu. Dan mereka tidak juga dibebaskan. Lalu mereka berkata, nanti di hari Paskah kita akan dibebaskan. Ternyata ketika hari Paskah tiba, mereka tidak juga dibebaskan. Demikian terjadi berulang-ulang. Hari Natal tiba dan berlalu. Paskah tiba dan berlalu. Ternyata mereka tidak juga kunjung dibebaskan. Akhirnya mereka semua menjadi patah semangat dan mati karena hati yang ngenas. Kemudian Stockdale berkata lebih lanjut. Satu pelajaran yang sangat penting. Jangan pernah membingungkan antara iman dan keberanian dalam menghadapi realitas kesukaran yang sedang kau hadapi. Artinya, jangan karena kita yakin bahwa kita mempunyai masa depan yang gemilang, lalu kita menganggap bahwa keberanian untuk menghadapi realitas kesukaran tidaklah diperlukan. Jim Collins menyebut sikap ini sebagai Stockdale paradox. Suatu paradoks di mana orang tidak hanya perlu bersikap optimis, namun ia juga perlu untuk memiliki hati yang teguh dalam menghadapi realitas kehidupan yang sukar. Optimisme tanpa keteguhan hati seperti itu adalah optimisme yang kosong. Optimisme seperti itu sama sekali bukan iman yang sejati. Iman lebih dari sekadar sikap optimis. Iman adalah sikap percaya kepada Tuhan dan janjinya. Keyakinan yang membuat kita berani menghadapi kesukaran. Keyakinan yang membuat kita bersikap teguh dalam menghadapi segala keadaan. Ya, iman dan keteguhan hati haruslah berjalan seiring. Apabila orang hidup dengan keteguhan hati dan kerendahan hati, maka ia akan disebut sebagai pemimpin dengan kepemimpinan tingkat 5. Hal itu telah saya uraikan dalam khotbah saya minggu yang lalu. Kepemimpinan yang bukan sekadar baik, sehingga mengakibatkan lembaga yang ia pimpin berjalan dengan baik. Namun kepemimpinan yang memungkinkan lembaga tersebut menjadi hebat. Hebat artinya melampaui rata-rata. Hebat artinya mampu mencapai yang seharusnya ia capai. Hebat artinya meraih apa yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Kepemimpinan yang seperti itulah yang ada pada diri Yosua. Sikap visioner, rendah hati, dan tabah yang dikehendaki Tuhan dalam dirinya. Agar Yosua mampu membawa bangsa Israel melewati masa perubahan dengan gemilang. Sikap visioner, rendah hati, dan teguh hati yang memungkinkan umat Tuhan melewati era new normal di dalam keberhasilan. Sikap seperti itulah yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Ia, Tuhan, yang di dalam kerendahan hatinya telah rela datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Ia yang di dalam keteguhan hatinya telah rela menanggung sengsara sampai akhir demi keselamatan kita. Dia yang di dalam keteguhan hatinya tanpa ragu memikul salib dan menyerahkan nyawanya di kayu salib itu demi membuka lembaran yang baru bagi kehidupan kita. Lembaran yang baru yang penuh dengan pengharapan. Lembaran baru dan indah yang ia jamin dengan kasih setianya. Lembaran baru dan gemilang yang ia sediakan bagi semua kita, umat yang dikasihinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pribadi yang rendah hati. Di dalam kerendahan hatimu, Engkau rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia yang hina. Engkau pribadi yang teguh hati. Dalam keteguhan hatimu, Engkau rela menanggung derita sampai mati di kayu salib demi keselamatan kami manusia. Dalam keteguhan hatimu tanpa ragu, Engkau menghadapi derita
sampai akhir. Demi membuka lembaran baru dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk hidup dalam sikap yang sama. Dalam keteguhan hati yang sama. Karena yakin Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang setia. Dalam kesetiaan-Mu Engkau menjamin masa depan kami. Dalam kesetiaan-Mu Engkau menjamin masa depan kami. Dalam kesetiaan-Mu Engkau menjamin hari esok kami. Dan kami yakin apapun yang Kau jaminkan itu indah adanya. Oleh sebab itu saya berdoa untuk setiap orang yang sedang mengikuti uraian firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada. Saya mau berkata setiap kebimbangan, ketawaran hati. Pergi dari hidup ini. Sebaliknya iman dalam Yesus Kristus bangkit memenuhi hati kami. Bangkit untuk meraih hari depan yang Tuhan sudah sediakan. Bangkit untuk melewati masa perubahan dengan hati yang teguh. Karena yakin sesungguhnya Tuhan Yesus telah menyediakan hari depan itu bagi kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus, pribadi yang setia itu, saya mengangkat doa ini. Amin. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bagi Anda yang memerlukan dukungan doa,
Anda dapat mengirimkan beban doa melalui WhatsApp di nomor 0811 309 077. Sekali lagi, kirimkan beban doa Anda melalui WhatsApp ke nomor 0811 309 077. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Selain itu, telah tersedia alternatif bagi Anda untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, yaitu dengan menggunakan dompet digital melalui aplikasi yang tertera di layar Anda. Anda juga dapat melihat berbagai informasi penting dari gereja kita melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Terima kasih telah beribadah bersama kami dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan di akhir ibadah kita karena firman-Nya yang sudah menguatkan setiap kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati hidup setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kami. Sehingga menghadapi hari-hari yang tidak pasti dan penuh dengan pergumulan saat ini, Tuhan, kami mau terus mengokohkan, menguatkan iman kami kepadamu. Karena daripada-Mu datang kekuatan di dalam hidup kami. Karena daripada-Mu datang pengharapan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami mau memasuki hari-hari di depan kami untuk senantiasa kami kokoh, teguh, kuat di dalam Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih kami bisa menatap hari depan dengan penuh harap, dengan penuh kekuatan karena Engkau yang menyertai kami. Dan karena firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekuatanku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru, kaulah segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang